Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat bergabung di Sunday Online Service GBI Sola Gracia. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Jika Anda membutuhkan pelayanan seperti doa, konseling, atau pelayanan khusus lainnya, Anda dapat menghubungi gereja kita melalui akun media sosial yang tertera di bawah ini. Berikut ini adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita untuk minggu ini. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa bergabung dengan online service Domba Kecil GBI Sola Gracia jam 10.15 atau setelah ibadah raya kita. Jangan lupa ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang Tuhan telah perkenankan bagi kami. Pada saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau, sebab Engkaulah Tuhan, Allah Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan dan dipermuliakan, bahkan diagungkan. Tuhan, berkenanlah dalam ibadah kami ini, urapilah ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya, dan juga kebenaran firman-Mu yang disingkapkan, biarlah juga memberkati kehidupan kami dan memberkati nama-Mu. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam ibadah ini. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus nama-Mu kami tinggikan ya Bapa. Kami bersyukur buat waktu ini. Sepanjang minggu-minggu yang telah kami jalani, Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu hebat. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi ibadah kami ini. Apapun seluruhnya kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua yang telah Kau berikan, yang telah Kau limpahkan, yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bawa hidup kami Tuhan ke atas mezbah-Mu, mempersembahkan kehidupan kami sebagai rasa ucapan syukur kami terhadap semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan. Haleluya. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua hal yang telah Kau kerjakan Tuhan, atas rancangan-Mu yang hebat, atas semua yang telah Kau lakukan di dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, oh, tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bangkit berdiri sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus, mari sembah Yesus, mari naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang hebat, buat semua hal yang telah Kau lakukan dan yang Kau kerjakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, hanya kepadamu saja kami berserah, hanya kepadamu saja kami berharap, sebab Kaulah harapan, sebab Kaulah kekuatan bagi kami, Kaulah kubu pertahananku, Kaulah benteng perisaiku. Yesus Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak untuk terima segala pujian dan sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, pagi ini kami datang membawa kehidupan kami, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, oh Yesus, Yesusku, Allahku, penolong hidupku, yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah mengecewakan, yang selalu ada bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab agung dan mulialah nama-Mu, agung dan mulialah karya-Mu, agung dan mulialah perbuatan-Mu Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Haleluya, haleluya. Katakan agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku.
angkat tanganmu, katakan ku sembah kau. Ku sembah kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Haleluya. Ku sembah kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Biar Kau berkati peribadatan ini sampai dengan selesai nanti. Firman Tuhan yang akan disampaikan juga akan menguatkan kami, menegur kami Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa tertuju, terarah hanya kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan bersama-sama, bersuka cita. Kita mau tinggikan Dia sebab Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kaulah kekuatanku Tuhan. Kaulah sumber sukacita. Kaulah sumber kekuatan dalam kehidupanku. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Bersama-sama saya dengan singers, kita angkat pujian ini, kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya, kita imani pujian ini. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini hingga pada hari ini. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Itu semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan berupa materi Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua boleh berkenan bagi Tuhan. Dan itu semua guna hormat Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, ajarlah kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Bapa, apapun yang kami punya itu semua berasal daripada-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, Bapa yang menolong, menjadikannya berhasil dan beruntung. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan, Kau ajaib heran, besar perbuatan-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu, jemaat Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau ajaib heran. Tuhan, Kau ajaib heran. Tuhan, kasih-Mu kekal. Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Ku datang padamu sekarang. Ku datang padamu sekarang. Bersuka, bersuka dalam pujian. Dan kami bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, curahkanlah, curahkanlah sukacita bagi hati yang terluka, kekuatan dan penghiburan Kau berikan pada kami. Kami bersuka dalam pujian. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu. Kita siapkan hati kita, jemaat Tuhan. Kita bawa hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan menyertai langkah kita. Sebab Yesus, karena salib-Mu kami hidup, dan karena salib-Mu juga kami menang Tuhan. Dan Kau yang berkuasa atas hidupan kami. Haleluya. Pagi ini kita arahkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Angkat suaramu, katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, Yesus. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Sebab karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Sebab karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, mari kita sembah Dia. Yesus Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Oh, haleluya. Mari dimanapun kita berada bersama-sama, angkat suaramu, angkat tanganmu, naikkan pujian ini, katakan, karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Oh, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku.
Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan marilah kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kerinduan untuk menerima Tuhan, menerima kepuasan dari Tuhan. Buatlah kami haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Berkuasalah melalui firman-Mu bagi kami dalam seluruh sendi-sendi hidup kami. Berfirmanlah Bapa, berkuasalah, berkata-katalah, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan perihal 4 hal yang seringkali terabaikan. 4 perkara yang seringkali terabaikan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 31 ayat sampai ayat 42. Sesungguhnya bisa dibuka nanti di rumah dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Saya berharap setelah ibadah saudara bisa membuka ayat 1 sampai ayat 42. Tapi demi menghemat waktu kita baca ayat 31 sampai 42. Begini bunyi firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Sekian pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang keempat ayat 31 sampai 42. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan yang melakukannya. Saudara, kita tahu bahwa kehidupan pada masa raja-raja Israel mewariskan banyak kepahitan, saudara. Kita bisa melihat bagaimana mereka berulang kali dibuang baik ke Syria dan juga ke Babel. Tapi selain mereka dibuang pada masa-masa itu, juga ada kepahitan yang diwariskan oleh raja-raja kepada keturunan Abraham, Israel. Bagaimana setelah Salomo wafat, maka anaknya Rehabeam menjadi raja, tapi Yerobeam juga naik menjadi raja membangun tahta di sebelah utara. Pecahlah Israel menjadi 2 kerajaan, satu kerajaan selatan yaitu Yehuda, dan satu kerajaan utara yaitu Samaria. Dan Yerobeam bin Nebat di utara, Rehabeam bin Salomo di selatan. Sejak itu Yehuda dan Samaria atau Yahudi, orang-orang di selatan dengan orang-orang di utara, tidak lagi bergaul.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu nampak dalam pernyataan perempuan Samaria ini. Kalau kita baca, saudara baca nanti dari ayat 1 sampai ayat yang 42, di ayat 49 dikatakan perempuan Samaria itu. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Cerita ini berbicara tentang Tuhan Yesus berangkat dari Yudea hendak ke Galilea. Dan tidak dia harus melintasi daerah Samaria. Di Samaria ada satu kota Sikar namanya. Antara Gunung Ebal dengan Gunung Gerizim. Ada kota Sikar dari kata Sikem, dan di situ ada sumur Yakub, sumur leluhur Israel. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus pergi meninggalkan Yudea hendak ke Galilea, lalu dia harus melewati Sikar. Tapi disitulah hebatnya Tuhan Yesus, saudara. Dia pergi melintasi Samaria. Dia selalu bersedia ada untuk semua orang, bukan saja untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Samaria. Dia benar-benar juru selamat dunia. Dia benar-benar Raja Damai. Di dalam Yesaya kita bisa melihat, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, "Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai." Dia adalah Raja Damai, Peacemaker. Dia adalah the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai itu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi ada satu keharusan dia untuk berangkat melewati Samaria. Ini sebuah keharusan yang memang disengaja. Saudara tahu bahwa dalam hidup Tuhan Yesus segala sesuatu disengaja. Tidak satu pun dalam misi Tuhan Yesus yang tidak disengaja. Dia mati untuk kita sengaja. Dia menderita untuk kita sengaja. Dia menanggung segala aib, sengsara, hujatan, cacian, makian disengaja. Jadi apapun yang diperbuatnya untuk kita adalah disengaja. Dia mengampuni, menutupi segala pelanggaran kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu disengaja. Tidak satu pun yang tidak disengaja. Karena hidup Kristus Yesus ke dalam dunia ini adalah kesengajaan. Matinya pun adalah kesengajaan. Saya meminta kepada jemaat supaya tidak percaya kepada omong kosong yang beredar di mana-mana, yang mengatakan bahwa dia tidak mati. Dia mati dan untuk itulah dia datang. Alkitab mencatat, untuk inilah anak manusia datang untuk membinasakan semua perbuatan-perbuatan si iblis. Jadi itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk tunduk kepada Bapa, kepada Allah Bapanya, dan untuk memberikan hidupnya kepada kita. Kita lanjutkan, saudara. Dari pembacaan kita ini, kita belajar bahwa ada hal-hal yang terlalu sering kita abaikan. Dari pembacaan ini ada 4 perkara minimal yang kita lihat. Bagaimana kita sering kali mengabaikan, kita sepelekan, kita anggap enteng, sehingga kita tidak berada pada kebenaran dan tidak tepat sasaran. Apakah itu? Yang pertama, saudara, kalau kita melihat ayatnya yang ke-10, maka kita akan baca di sana dikatakan dalam ayat 10, "Jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan Samaria memandang enteng kepada Tuhan. Perempuan Samaria memandang rendah kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir, ini siapakah gerangan orang ini, orang Yahudi mau minta air dari saya? Kita seringkali juga seperti itu. Kita terlalu fokus pada air bersih, tapi kita menjadi abai terhadap air hidup. Yesus sang air hidup ada di sana. Perempuan ini adalah perempuan berdosa. Telah 5 kali menikah dan sedang kumpul sekarang dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dan Yesus tahu itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepadanya tentang perihal hidupnya yang sangat detail. Dan dia menjadi terperangah, kaget, tapi juga kagum dan terpesona. Dia sedang berbicara kepada sang empunya kehidupan yang mengerti selak-beluk hatinya dan pikiran-pikirannya serta jalan-jalannya pada masa yang lalu. Lalu ia berlari-lari ke kampung, ke Sikar, dan mengumumkan kepada seluruh orang kota bahwa ada di sana seseorang yang mengabarkan kepadanya tentang hal-hal di dalam dirinya. Saudara, kita sama seperti dia. Kita abai terhadap sumber yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kita sibuk dengan kepuasan-kepuasan semu. Kita habiskan waktu dengan kegirangan-kegirangan yang menyenangkan sementara. Dan akhirnya habis, kandas, terkuras. Dan tidak menemukan esensi apa-apa. Ada banyak sekali habis segala sesuatu kita habiskan. Bukan kepada sumber yang sejati.
Kita mencari air dunia ini, yaitu kepuasan dunia, semua kenikmatan dunia, tapi kita tidak mendapatkan kepuasan yang sejati. Berapa banyak saudara habis waktu kita, habis tenaga kita, habis uang kita, habis sumber daya kita, yang kita habiskan hanya untuk hal-hal yang sedemikian. Dalam ayat 13 kita bisa melihat dikatakan seperti ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi siapa yang meminum atau menikmati kepuasan atau kenikmatan yang bukan kenikmatan sejati, tentu akan haus terus, lapar terus. Hidup ini seperti fata morgana. Kita melihat seperti ada air lalu kita kejar, kita melihat seperti ada air kita kejar, kita pikir sudah di situ sekian kilometer, kita agak dan kita tiba di sana, tapi ternyata tidak ada airnya. Orang lelah hanya mencari fata morgana. Tapi perempuan ini bertemu dengan sumber sejati. Air bukan saja air bersih, bukan saja air sumur dari sumur leluhur, tapi air hidup itu sendiri. Nah saudara kekasih, perkara-perkara sia-sia yang menguras tenaga, memboroskan waktu, memoroti uang, menggerogoti sumber daya, mencemari kekudusan dan kesalehan hidup kita. Ada banyak orang tidak bisa bertahan pada kekudusan dan kesalehan hidup karena terpancing, karena tergoda untuk menikmati dari sumber-sumber dari dunia ini yang sifatnya semu sementara. Tapi jikalau kita bertahan pada sumber sejati itu, Yesus Kristus sang sumber air hidup itu, maka kita akan menikmatinya selama-lamanya. Yang berikut saudara adalah yang kedua. Yang kedua yang sering kita abaikan dalam ayat 11 dikatakan seperti ini. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan ini mengabaikan atau terlalu abai karena terbiasa fokus dengan fasilitas, dengan sarana-sarana yang nyata, yang konkret. Kita terlalu sering berharap fokus kepada sarana fasilitas yang lazim, sehingga abai kita terhadap kemampuan Allah yang tidak terbatas. Perempuan ini berkata, dari mana Tuhan bisa dapat air? Timbamu nggak ada. Ini sumur dalam loh. Ini dalam, ini sumur kuno. Ini sumur yang dibangun leluhur kami, digali leluhur kami Yakub. Dari sinilah minum semua keluarganya, keturunannya dan ternak-ternaknya. Jadi ini sumur memang sumur luar biasa. Dan kalau engkau mengatakan mau beri aku minum, tapi kau tidak punya air, tidak punya timba, bagaimana? Dia terbatas dengan timba. Saudara, orang-orang Kristen kita juga seringkali seperti itu. Ada banyak sekali orang membatasi kesempatan Tuhan bekerja. Nyanyi ya luar biasa, tak terbatas kuasamu Tuhan, ya luar biasa. Sampai mulut bibir bengkok sana, bengkok sini, bengkok sono, bengkok sini. Tapi yang kita alami seringkali orang malah membatasi kuasa Tuhan. Ada orang berhenti kuliah karena tidak ada fasilitas. Ada orang berhenti mengerjakan sesuatu karena tidak ada fasilitas. Saya mau katakan, fasilitas itu benda mati. Fasilitas itu adalah barang, benda. Kita bisa menciptakan fasilitas. Tidak ada fasilitas, kita masih bisa bergerak. Saya masih ingat bagaimana saya sebagai penginjil serba kekurangan, serba terbatas, serba tidak memiliki apa-apa, sangat memprihatinkan. Tapi saya harus bergerak. Panggilan Allah pada saya itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih utama daripada fasilitas. Saya mengelilingi kota Padang dan berjalan di kota Padang siang-siang pakai topi, jalan kaki. Saya hanya naik angkot kalau ada dana, tapi kalau tidak ada saya jalan kaki. Karena saya punya kaki yang masih bisa digerakkan sekalipun tidak ada motor, tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil. Rumah sederhana, air minum, air sumur. Kita percaya Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kadang-kala orang-orang Kristen kalah rohani dengan orang-orang di Athena. Saya masih ingat di Athena, di kuil Areopagus, masih ada tertulis di sana Allah yang lain yang tidak dikenal. Artinya apa? Orang-orang Yunani di Athena itu punya banyak dewa-dewa, banyak sekali dewa-dewa, dan mereka sudah catat nama dewa-dewa. Tapi ternyata mereka masih punya kesempatan membuka peluang terhadap dewa yang lain, katanya kepada dewa yang tidak dikenal. Berarti mereka tidak membatasi diri. Mereka lebih rohani dari orang-orang Kristen zaman ini yang membatasi Tuhan dalam fasilitas, dalam sumber-sumber daya.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan jadikan fasilitas sebagai dewa, jangan jadikan fasilitas sebagai Tuhan. Jangan jadikan alasan tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini, tidak punya itu. Kita punya Tuhan dan kita punya hati. Selagi kita punya Tuhan, punya hati, tangan ada dua, kaki ada dua. Kaki bisa melangkah, tangan bisa bertindak, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa berkata-kata, masih bisa menghibur orang yang susah, masih bisa membantu orang yang lemah. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Yang ketiga, yang sering kali kita abaikan, ayat 31 sampai dengan ayat 34. Dikatakan di sana, sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tapi Yesus berkata, apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu murid-murid berkata, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang ketiga, kita abai terhadap makanan yang kekal. Makanan surgawi yang tidak membuat lapar lagi, yakni menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Satu makanan yang tidak dikenal oleh dunia ini. Bagaimana menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Allah. Yesus tidak punya agenda pribadi. Yesus tidak punya agenda pribadi. Dia hanya punya agenda Bapanya. Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah itu? Melakukan kehendak Allah, kehendak Dia, menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, dengar baik-baik. Semua ukuran adalah perkenanan Allah kepada kita. Sepanjang Tuhan berkenan, let it be. Biarkanlah, let be go, lalukanlah. Orang mengejek kita, sepanjang Tuhan berkenan, let it be. Orang menghina kita, let it be. Kita kehilangan, let it be. Kita seperti ditinggalkan, dilupakan, tak seorang pun mengingat kita. Asal Tuhan berkenan, let it be. Biarkan sajalah, let it go, biarkanlah berlalu. Dan saya percaya, segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah, itulah makanan kita yang harusnya kita nikmati. Apapun menjadi lebih baik, biarkanlah jika oleh karena itu Allah berkenan. Apapun menjadi lebih baik, jika Tuhan berkenan, biarkanlah. Kita katakan, jika Tuhan disenangkan, jika Tuhan dibuat menjadi suka, let it be. Biarlah, biarlah, biarlah. Orang berkata, kamu tidak diingat orang itu ya. Let it be. Anak itu adalah orbitanmu ya. Kamu yang mengorbitkan dia, sekarang udah hebat loh. Dia lupa sama kamu ya. Let it be. Tidak masalah. Biar Tuhan saja yang ditinggikan dan Tuhan yang dimuliakan. Yang keempat, yang terakhir, yang sering kita abaikan dalam ayat 35 sampai ayat 38 dikatakan begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning, matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berkata, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Dia memberikan sukacita, Dia memberikan kebahagiaan kepada para pekerja-pekerja yang berkata, let it be. Sepanjang Tuhan disukakan, sepanjang Tuhan dibahagiakan, sepanjang Tuhan dimuliakan, let it be. Aku ini hanya hamba, aku ini hanya pengerja. Saya pernah berkata, kalau ada anak-anak generasi yang bisa aku angkat melewati pundakku, naik bahkan menginjak kepalaku tinggi, never mind, it's no matter, tidak masalah. Tapi jangan lagi dia turun dan menginjak-injak dan dia menjadi sekarat. Jangan lagi. Sepanjang orang bisa kita angkat menjadi naik, mari kita angkat. Kita sanjung, kita tinggikan untuk mencapai cita-citanya. Tidak masalah. Jadi yang jelas di sini, apakah yang dimaksud yang sering kita abaikan? Tuaian. Tuaian adalah hasil akhir. Tuaian adalah target. Tuaian adalah panen raya. Dan Tuhan memanggil kita untuk panen raya. Panen apa? Panen jiwa-jiwa. Tuhan berkata dalam firman-Nya, menangkanlah jiwa-jiwa. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi sasaran akhir adalah tuaian. Kita sering mengabaikan sasaran akhir ini.
Kita kira sasaran akhir adalah naik pangkat. Kita kira sasaran akhir adalah wisuda, S1, S2, S3. Kita kira itulah sasaran akhir. Kita kira sasaran akhir hidup kita adalah punya mobil, punya rumah mewah. Salah. Justru sasaran akhir justru sebenarnya di tanah, di ruang yang kecil adalah panggilan Allah yang terakhir. Dengar baik-baik. Sasaran akhir kita adalah tuayan raya. The Great Commission. Amanat agung. Apapun yang kita kerjakan, apapun program, apapun proyek, semestinya alat ukurnya adalah tercapai tidak amanat agung melaluinya. Jika tidak, kita menjadi orang-orang yang punya agenda-agenda pribadi. Dan orang-orang yang punya agenda-agenda pribadi, dia punya sasaran akhir pribadi. Tapi orang yang tidak punya agenda pribadi, tapi agenda Bapa seperti Kristus tidak punya agenda pribadi, dia mempunyai sukses Bapa. Orang tidak mungkin punya sukses pribadi kalau dia tidak punya agenda pribadi. Jadi orang yang tidak punya agenda pribadi tidak mungkin juga punya sukses pribadi. Agenda-agenda Bapa, sukses terakhir adalah sukses Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu bagaimana kami sering mengabaikan perkara-perkara yang kekal hanya karena tertuju kepada perkara-perkara yang sementara. Tuhan memanggil kami berterima kasih. Kuduskanlah kami, buatlah kami semakin saleh, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, mentaati Tuhan, dan memiliki rasa haus dan lapar akan makanan yang Tuhan kehendaki, yaitu perkenanan Bapa atas hidup kami. Meteraikan firman-Mu bagi semua jemaat-Mu, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, marilah terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silahkan duduk, saling menyapa seorang dengan yang lain di dalam rumah dan keluarga kita. Jangan lupa hari Rabu adalah Rabu Zoom Penjala dan jumpa dalam pelayanan Penjala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sola gracia. Rumah kita bersama.